Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dengan nomor NPM 2021 43502854. Di sini saya akan membuat simulasi tentang aplikasi tugas akhir saya yang berjudul penerapan data mining dengan metode a priori untuk menentukan penjualan produk di toko retail Giordano TSM Cibubur dengan dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Aulia Paramita, MKOM, dan dengan dosen teknik saya, yaitu Ibu Iim Marfuah, MPD. Langkah awal yang kita lakukan ialah membuka aplikasi SAM, lalu aktifkan Apache dan MySQL. Kita buka aplikasi Visual Studio Code, lalu di terminal, kita ketik php spark serve, lalu tekan enter. Setelah itu kita masuk ke Google Chrome. Di sini kita ketik localhost titik 2 80 80, lalu tekan enter. Baik, di sini kita sudah masuk di tampilan layar login sistem a priori toko retail Giordano TSM Cibubur. Di sini kita diminta untuk memasukkan username. Kita masukkan username kita dan juga diminta untuk memasukkan password. Lalu klik login. Login berhasil. Di sini adalah tampilan dashboard atau menu utama pada aplikasi ini, di mana di sini tertera button transaksi harian atau button transaksi hari ini, pendapatan hari ini, total produk, transaksi bulan ini. Di sini juga ada grafik penjualan selama 7 hari. Dan di sebelah kanan ada grafik lingkaran kategori terlaris untuk warna kategori terlaris. Di sini juga ada laporan produk terlaris dan juga transaksi terbaru. Selanjutnya, kita akan masuk ke data master, di mana di sini ada pengguna, kategori produk, dan juga produk. Kita klik pengguna. Ini adalah tampilan data user atau data pengguna, di mana di data pengguna ini kita bisa menambahkan pengguna baru. Di sini ada tombol tambahkan pengguna baru. Kita juga bisa mencari nama atau username pengguna. Kita juga bisa menghapus ataupun mengedit data pengguna. Contoh, kita akan menambahkan data pengguna baru, kita klik tombol tambah pengguna. Contoh, dengan nama lengkapnya kita masukkan Indra Permana. Dengan email indra@gmail.com, kita masukkan password. Di sini minimal 8 karakter. Dengan username-nya kita ubah menjadi Indra. Untuk role-nya kita coba ubah menjadi admin. Di sini kita diminta untuk konfirmasi password. Lalu klik tombol simpan. Di sini pengguna berhasil ditambahkan. Kita lihat untuk tabel nomor 5, di sini ada nama lengkap Indra Permana dengan username Indra, email indra@gmail.com dengan role admin dan statusnya aktif. Kita juga bisa mengedit data pengguna yang ingin kita edit. Kita pilih data pengguna yang kita edit, kita klik tombol edit. Contoh, saya mengubah atau mengedit data pengguna yang bernama Indra menjadi Indra Permana Lesmana. Untuk emailnya indra.lesmana@gmail.com. Username-nya Indra Lesmana. Lalu klik update. Pengguna berhasil diupdate. Kita lihat untuk data lengkapnya, nama lengkap Indra Permana Lesmana, untuk username-nya berubah menjadi Indra Lesmana, email juga sudah berubah menjadi indralesmana@gmail.com. Selain itu, kita juga bisa menghapus dengan klik tombol hapus. Ini data penggunanya yang ingin kita hapus, kita klik tombol hapus, lalu tekan OK. Pengguna berhasil dihapus. Kita lihat lagi di tabel untuk Indra Lesmana, ini sudah terhapus ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke data master kategori produk.
Ini adalah tampilan data kategori produk, di mana di sini kita bisa melihat tabel dengan nomor, nama kategori, jumlah produk, dan juga aksi. Ini adalah data table yang sebelumnya saya pernah input di data kategori produk. Dengan contoh nomor satu, nama kategorinya kemeja laki-laki, dengan jumlah produknya ada 3 produk dan juga aksi. Aksi di sini kita bisa mengedit, menghapus. Selain itu, kita juga bisa menambahkan kategori baru dan juga bisa mencari nama kategori. Kita contohkan untuk mencari nama kategori terlebih dahulu. Contoh kita mencari kategori polo, maka dia akan muncul untuk nama kategori polo. Kita akan menambahkan kategori baru dengan mengklik tombol tambah kategori. Nama kategori yang akan kita tambahkan contoh di ACC, klik tombol simpan, kategori berhasil ditambahkan. Kita lihat di data tabelnya, untuk ACC ada di nomor 9 dengan produknya 0, karena kita belum masukkan produk pada kategori ACC. Selain itu, tadi kita bisa juga mengedit untuk nama kategori. Kita klik tombol edit menjadi ACC wanita. Kita ubah menjadi ACC wanita yang sebelumnya namanya ACC. Lalu klik tombol update. Kategori berhasil diupdate. Kita cek kembali untuk kategorinya sudah berubah menjadi ACC wanita. Selain itu, kita juga bisa menghapus untuk data kategori produk ini. Contoh, kita hapus data kategori nomor 9 yaitu ACC wanita. Kita klik tombol hapus, lalu klik OK. Kategori berhasil dihapus. Kita cek kembali untuk nomor 9 sudah terhapus kategori ACC wanita ya. Selanjutnya kita masuk ke produk. Ini adalah tampilan layar data produk, di mana di sini kita bisa menambahkan produk baru. Kita juga bisa mencari produk yang ingin kita cari. Dan di sini juga ada data produk yang sebelumnya saya pernah input. Total ada di 24 produk dengan tabel, nomor, gambar produk, kode produk, nama produk, kategori, harga, stok, status, dan juga aksi. Di mana aksi di sini kita bisa melihat untuk aksi produk di sini, edit, dan juga untuk menghapus produk. Contohnya, kita akan mencari produk dengan nama polo. Kita klik cari, maka hasilnya adalah untuk kategori ataupun untuk nama produk polo, dia akan muncul seperti pada tabel berikut. Di sini ada tridian polo, menilaian polo, Napoleon polo, liquid touch polo. Selanjutnya kita akan coba menambahkan produk baru. Kita klik tombol tambah produk, lalu kita masukkan kode produk 10 nama produknya. Contoh kita masukkan nama produknya topi, dengan kategorinya kita pilih di kemeja laki-laki. Ini hanya contoh ya, untuk harganya kita coba masukkan di harga 90.000. Dengan stoknya kita coba masukkan di 50 pieces. Ini deskripsi bisa ditulis untuk deskripsi produk. Ini saya coba kosongkan. Gambar produk juga kita bisa memilih gambar produk dengan menekan tombol choose file pada gambar produk di sini. Ini hanya contoh, jadi saya tidak memilih untuk gambarnya dulu. Selanjutnya kita klik simpan. Di sini statusnya harus aktif terlebih dahulu. Lalu kita klik simpan. Produk berhasil ditambahkan. Kita cek untuk topi tadi apakah sudah masuk di tabel. Yang untuk kategori topi ataupun untuk produk yang bernama topi sudah masuk di nomor 17 dengan kode 101010, dan juga kategorinya di kemeja laki-laki dengan harga 90.000 dengan stok 50 dan statusnya aktif. Kita juga bisa mengedit untuk nama produk ini. Kita klik pada bagian data yang ingin kita edit, kita akan edit di data topi. Kita klik tombol edit. Misalkan di sini nama produknya menjadi kaos lengan panjang. Yang di kategorinya kemeja laki-laki, harganya kita coba rubah menjadi 129.000 dengan stoknya terubah menjadi 40 pieces. Lalu kita update, klik update, produk berhasil diupdate. Kita lihat kembali, ini adalah kaos lengan panjang yang sebelumnya ini menjadi topi, kita sudah rubah menjadi kaos lengan panjang untuk nama produknya. Dengan harganya juga kita sudah rubah menjadi 129.000. Selain itu, kita juga bisa menghapus data produk ini. Kita pilih data yang ingin dihapus. Contoh, kita akan menghapus untuk
nama produk kaos lengan panjang ini. Dengan klik tombol hapus, lalu tekan OK. Produk berhasil dihapus. Kita lihat kembali. Untuk kaos lengan panjang di nomor 17 sudah terhapus. Selanjutnya, kita juga bisa masuk ke menu transaksi. Di sini ada point of sale. Kita klik point of sale. Di sini ada tampilan point of sale atau POS untuk sistem pembuatan transaksi yang mudah dan cepat. Di sini kita bisa memilih produk yang ingin kita cari. Kita juga bisa mengklik kategori-kategori yang ingin kita cari. Di sebelah kanan di sini ada keranjang. Ini keranjang pembayaran. Di sini ada nama customer. Metode pembayaran, kita menggunakan cash, kartu kredit, debit, dan juga QRIS untuk jumlah bayarnya. Dan juga di sini tertera total item ataupun total harganya. Di sini juga ada tombol checkout. Contoh kita ingin memilih produk yang ingin kita beli. Contoh saya ingin membeli polo. Kita klik polo, maka dia akan muncul produk yang bernama polo. Ada Tridilan Polo, Minilayan Polo, dan juga Napoleon Polo. Contoh, saya ingin membeli Minilayan Polo. Selain itu, kita juga coba untuk membeli celana essential jeans. Terus, kita juga ingin membeli kategori di wanita, kemeja wanita. Kita klik bagian kategori di sini. Maka muncul produk kemeja wanita yaitu GW Collection. Kita klik di GW Collection. Kalau produk yang kita pilih tadi akan masuk ke dalam keranjang. Sini produk yang pertama kita pilih Mini Lion Polo dengan harga 469, S Jeans dengan harga 659 dan juga GW Collection dengan harga 699. Di sini kita juga bisa menambahkan quantity pada keranjang. Contoh kita tambahkan untuk Mini Lion 2 pieces, Essential Jeans 2 pieces dan juga GW Collection 2 pieces. Setelah itu kita coba melakukan pembayaran dengan nama customer, contohnya nama customer JJ dengan metode pembayarannya. Contoh saya menggunakan metode pembayaran dengan QRIS. Di sini ada total 6 item, penilaian Polo 2, Essential Jeans 2 dan juga GW Collection 2 dengan total harga 3.654.000. Selanjutnya kalau kita klik tombol checkout, transaksi berhasil, maka transaksi akan mencetak struk. Ini adalah tampilan cetak struk atau tampilan transaksi. Selanjutnya kita masuk ke data transaksi. Ini adalah tampilan data transaksi, di mana di sini adalah memuat tabel data transaksi yang sebelumnya saya pernah input dengan total ada 15 data dengan tabel nomor, nama struk, tanggal transaksi, nama customer, total harga, dan juga aksi. Di sini kita bisa melihat transaksi yang pernah dibeli dengan nama customer, mengedit ataupun kita bisa memprint ulang untuk daftar transaksi. Selain itu, di sini kita juga bisa mencari di filter transaksi untuk data transaksi di setiap tanggal. Contoh, kita akan mencari data transaksi di tanggal hari ini yang sebelumnya kita input. Lalu kita klik filter, maka transaksi di tanggal 14 ini akan muncul yang tadi kita input, satu data dengan nomor struk 202508140001 dengan tanggal 14 bulan 8 dengan nama customer JJ Yuhardi, total harganya di 3.654.000. Di sini kita juga bisa melihat total harganya dengan 3.654.000, metode pembayarannya QRIS, dan data produknya adalah dia membeli Mini Lion Polo sebanyak 2 pieces, Essential Jeans 2 pieces, dan juga GW Collection 2 pieces. Selain itu, kita juga bisa mengedit pada detail produk ataupun detail transaksi. Contoh kita edit transaksinya, contoh untuk kasirnya kita rubah menjadi kasir 2. Dan sebelumnya di kasir pertama dan nama customer-nya kita rubah menjadi JJ. Lalu klik update transaksi. Transaksi berhasil diupdate. Kita cek kembali di filter di tanggal 14 bulan Agustus saat ini ya. Tahun ini tanggal 14. Baik, kita filter kembali. Ya, untuk nama JJ Wardi sudah berubah menjadi namanya JJ ya. Selanjutnya kita masuk ke data mining. Di sini ada analisis a priori. Di sini ada menu a priori, ada analisis baru dan juga ada riwayat analisis. Kita akan masuk di analisis baru. Kita klik analisis baru. Ini adalah tampilan analisis a priori yang dimana di sini ada button atau gambaran total analisis yang pernah saya lakukan sebanyak 3 analisis dengan total transaksi 17, dengan total produknya 24, dan hasil analisisnya selesai di angka 3. Di sini juga kita
ada riwayat analisis yang bisa kita lihat di tabel, ada nomor, nama analisis, periode, minimal support, minimal confidence, total transaksi, frequent item set, asosiasi rule, dan juga status. Kita juga bisa lihat di tanggal buat analisis tersebut. Di bagian ini kita bisa melihat aksi ataupun riwayat analisis. Kita klik tombol lihat hasil analisis. Nah, ini adalah contoh hasil analisis a priori yang bernama analisis nil. Kita bisa melihat hasil analisisnya seperti ini. Nanti kita coba buat. Selain itu, kita juga bisa menghapus. Kita coba hapus untuk riwayat analisisnya. Contoh, kita akan menghapus nama analisis new. Lalu kita klik tombol hapus pada aksi. Lalu tekan OK. Oke, analisis berhasil dihapus. Baik, kita coba untuk membuat analisis baru ya. Kita klik tombol buat analisis baru. Analisis Agustus. Baik, kita mulai untuk pengambilan data April di tanggal 1 hingga tanggal selesainya di bulan Juni di tanggal 30. Di sini kita bisa memasukkan minimum support yang ingin kita masukkan dan juga minimum confidence angka yang ingin kita masukkan. Di sebelah kanan ada panduan parameter yang dimana untuk minimum support ini menentukan seberapa sering item set harus muncul dalam transaksi. Untuk nilai rendahnya 0,01 hingga 0,1. Menghasilkan lebih banyak item set dan nilai tingginya di 0,3 hingga 0,5 menghasilkan item set yang lebih umum. Untuk minimum confidence di sini menentukan tingkat keyakinan association rule dengan nilai tinggi di angka 0,7 hingga 0,9. Di sini menghasilkan rule yang lebih dapat dipercaya untuk nilai rendahnya di angka 0,3 hingga 0,6. Di sini juga ada rekomendasi support 0,05 hingga 0,25% atau di 20%. Untuk nilai confidence 0,5 hingga 0,8, 50% atau di 80%. Di sini kita menggunakan periodenya 3 bulan ya, karena minimal ini penggunaannya di 1 bulan. Kita coba untuk memasukkan minimum supportnya di sini 0,13. Untuk minimum confidence, kita coba tetap masukkan 0,5. Kita filter di pilih semua produk karena kita ingin tahu banyaknya rule yang nanti kita analisis. Setelah itu, kita jalankan analisis dengan mengklik tombol jalankan analisis. Analisis a priori berhasil dijalankan. Kita lihat informasi analisisnya dengan nama analisis Agustus, periodenya tanggal sekarang dengan minimum support yang kita masukkan dari di angka 13% dan juga minimal confidence-nya di angka 50% dengan total transaksi selama periode 1 bulan 4 hingga tanggal 30 bulan 6 ini di 15 transaksi dengan association rule-nya 14 dan statusnya selesai. Baik, di sini ada tabel frequency item set, di sini ada tabel nomor item set, support code dan juga support. Di sini nomornya seperti biasa 1 dan seterusnya. Untuk item setnya di sini bernama produk Poplin. Di support code-nya di sini ada 3. Ini adalah data yang sering dibeli dalam periode tanggal 1 hingga tanggal 30 bulan 6 2025. Di sini juga ada support-nya 20%. Support ini dihasilkan dari jumlah data produk yang dibeli dibagi dengan total transaksi 15 dikali 100 maka menghasilkan support di angka di 20%. Begitupun di data nomor 2 essential cookies. Angka ini akan masuk di frequency item set karena kita coba memasukkan sebelumnya ini minimal supportnya di 13%. Baik, untuk selain itu kita juga bisa melihat association rules. Di sini ada tabel nomor, antecedents, consequence, support, dan juga confidence, dan juga lift. Di sini nomor seperti biasa, nomor 1, ini ada antecedent, ini ada nama produknya, penilaian polo, EGT, consequence di brief, untuk supportnya di 13,33, confidence-nya di 100%. Baik, pasangan ini muncul pada transaksi sebelumnya di periode 1 hingga 30 Juni 2025. Ini nomor 1 ada penilaian polo dan juga EGT dengan jumlah kemunculan di 2 transaksi. Maka cara perhitungannya untuk 2 dibagi total transaksi
yaitu 15, maka hasilnya adalah 13,33%. Ini masuk ke minimal support yang tadi kita buat di angka 13%. Dan untuk nilai confidence-nya sendiri ini berada di angka 100%. Dan juga brief dibagi jumlah transaksi yang mengandung mini lion follow, lalu dikali 100%. Untuk jumlah transaksi yang mengandung mini lion follow dan EGT, tadi sebelumnya ada 2, dan juga jumlah transaksi yang mengandung mini lion, polo, dan juga brief. Di sini ada 2 juga, maka 2 dibagi 2 dikali 100%, hasilnya adalah 100%. Baik, di sini ada interpretasi hasil. Di sini frekuensi item setnya 15, item atau kombinasi item yang sering dibeli bersamaan. Untuk association rule-nya, di sini ada aturan association rule yang menunjukkan hubungan antar produk di 14 dan juga jumlah total transaksi yang dianalisis selama periode ini di 15 transaksi. Di sini juga kita bisa merekomendasikan bisnis, yaitu strategi cross-selling dan juga bundle produk. Di mana jika customer membeli mini lion, rekomendasinya adalah EGT dengan confidence 100%. Jika customer membeli mini lion polo, kita rekomendasikan ke brief dengan confidence 100%. Jika customer membeli trunk, rekomendasinya brand Starry dengan confidence di 100%. Di sini juga ada bundle produk untuk buat paket bundling di mini lion dan juga EGT karena supportnya di 13,3%, masuk ke minimal support yang sebelumnya kita input. Buat paket bundlingnya EGT dan juga brief dengan supportnya 13,3% dan juga paket mini lion, polo, dan juga brief dengan supportnya di angka 13,3%. Setelah itu kita masuk ke laporan. Di sini ada laporan penjualan. Tampilan laporan penjualan di sini ada periode laporan penjualan. Ini total transaksi ada 15, total pendapatan dari periode 1 bulan 12 hingga 6 bulan 7 ada 17.005.000 dengan rata-rata per transaksinya 1.133.667. Di sini juga ada data transaksi, di mana data transaksi ini memuat tabel nomor, nomor struk, tanggal, customer, kasir, total, dan juga aksi. Di sini juga kita bisa mengekspor untuk laporan penjualan dengan klik tombol ekspor PDF. Ini adalah tampilan layar laporan penjualan dalam bentuk PDF. Di mana di sini tertera PT Giro Indonesia dengan alamatnya. Di sini laporan penjualannya untuk periode hari ini. Di sini ada nomor struk, ada tanggal, nama customer, kasir, dan total. Di sini juga ada tanggalnya, Jakarta, Kamis 14 Agustus. Ya, kita akan masuk ke laporan produk. Kita klik laporan produk. Di sini ada tampilan laporan produk terlaris. Kita juga bisa filter laporannya. Di sini kita bisa melihat laporan produk terlaris pada tanggal yang kita inginkan. Contoh, kita lihat tanggal produk di bulan April hingga bulan Juni. Setelah itu, klik pada bagian filter, maka data produk terlaris di sini akan muncul dari periode 1 bulan 4 hingga periode 30 bulan 6. Di sini ada tabel data produk terlaris, nomor, kode produk, nama produk, kategori, total terjual, total omset, dan total transaksi. Ini nama-namanya. Kita juga bisa mengekspor laporan produk terlaris by PDF. Kita klik tombol ekspor PDF. Ini adalah tampilan layar PDF untuk laporan produk terlaris. Ini tanggal hari. Selain itu, kita juga bisa mengklik laporan a priori yang tadi kita buat. Kita masuk ke laporan analisis a priori, lalu kita coba pilih a priori yang kita buat tadi di analisis Agustus, nama a priorinya, lalu klik tombol lihat. Ini adalah hasil a priori yang tadi kita buat atau kita jalankan. Kita bisa juga mengekspor PDF dengan cara klik tombol pada bagian ekspor PDF. Lalu dia akan muncul tampilan laporan analisis a priori dalam bentuk PDF. Ini adalah laporan analisis a priori dengan minimal support dan confidence-nya dengan total transaksi dengan nama analisisnya. Ini ada informasi analisis dan tanggal hari. Baik, sekian simulasi aplikasi tugas akhir yang saya buat. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau ada hal yang kurang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.